Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus Al-Mukarram yang saya muliakan, saya banggakan, Yai Haji Bagus Nur Komari, Ustadz Sutisna, Ustadz Bahrul dan seluruh Dewan Kajian Masjid Jami' Nurul Fatah. Fatah apa Fatah? Fatah. Ada Al-Fatah. Al-Mukarram Kiai Ahmad Lahmuddin wa Isyuriya MBCNU Tarumajaya. Ustaz Abdul Soleh Ketua Tanfidiyah MBCNU Tarumajaya yang saya hormati. Ustaz Ahmad Khaironi Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Nurul Fatah yang saya hormati. Ini kawan lama saya yang baru hadir, Kiai Haji Mukti. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Mahabib dan Bapak Nurdin selaku calon kepala desa. Calonan ya. Dan saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ditakdirkan untuk bisa hadir di sini bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Yang sedianya yang hadir Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Sa'id Agil Utsuri. Beliau hari ini sedang melakukan perawatan, ya check up di rumah sakit. Tidak keburu waktunya, jadi beliau telepon saya dan menjadi penggantinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
mohon keikhlasannya untuk hadiah Fatihah untuk Al-Mukarram Al-Fadhil Syekh Dr. Kiai Said Hakim Sirot, agar beliau diberi kesembuhan karena ada sahabat beliau hari ini. Ya, kita doakan semoga beliau sehat selalu. Nas'aluka syifa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihatil mu'azzamah nas'aluka an tashkura Sayyid Akil Said Abdul Syaraf bijahika wa bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita hadir di majelis yang mulia Masjid Maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di halaman Masjid Al-Fatah. Masjidnya bagus sekali, ya, marmer baru. Semoga kita bisa memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Saya baru saja tadi sebagai ketua Dewan Masjid Pusat, saya sebagai ketua Dewan Masjid, ketua umumnya Pak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kenal kan? Itu ketua umumnya. Saya ini umumnya ketua. Beda nggak? Ketua umum sama umum dan ketua? Beda. Ketua umum cuma satu. Kalau umumnya ketua itu ketua yang berbidang. Itu umumnya. Tadi diminta oleh pengurus yang DMI Banten untuk memberikan materi manajemen masjid. Jadi saya baru pulang dari Banten sampai maghrib di rumah di telepon biasa. Mohon hadir di Bekasi. Ini namanya takdir. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita berbicara soal maulid di bulan maulid, di bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk mengiklankan, untuk melaunching, ya. Nah, iklan itu memberitahukan. Jadi Nabi diminta memberitahukan oleh Allah, diminta memberitahukan kepada umatnya. Ya. Kalau diminta oleh Allah berarti Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, diminta supaya menyampaikan kepada umatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih
bihi ahada. Surat apa Bu? Surat apa? Al-Kahfi. Surat yang diperintahkan, dianjurkan untuk dibaca setiap malam Jumat. Jadi ingat malam Jumat itu ingatnya surat selain ingat apa? Surat Al-Kahfi ayat terakhir, Nabi diminta untuk menyampaikan kepada umatnya, kul, sampaikanlah ya Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku ini adalah basyarun, manusia biasa, bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia biasa. Kalau manusia biasa itu sama seperti kita. Bagaimana samanya? Kita makan, Nabi juga. Kita minum, Nabi juga. Kita berpuasa, Nabi juga. Kita bersuami, beristri, Nabi Muhammad beristri. Ya. Nabi Muhammad juga pergi ke pasar, pergi berdagang. Ya, itu namanya basyariyah, manusia biasa. Jadi Nabi beristri. Jadi kalau orang yang tidak beristri itu tidak mengikuti kanjeng. Maka saya ngomong pernah, saya ini pernah jadi wakil sekjen Majelis Ulama bidang kerukunan antar umat beragama. Ini sering ketemu sama Bante. Bante itu yang pakai baju kuning dilipat-lipat kayak orang Islam, itu namanya Bante. Pendetanya orang Buddha, itu nggak nikah, nggak punya istri. Terus ketemu lagi sama pastor. Pastor juga tidak beristri. Saya cerita Gus Dur. Bisa justru dialog dengan pastor orang Jogja. Pastornya justru ditanya, Gus, kenapa kiai itu istrinya bikin satu? Ini ibu-ibu paling nggak selesai kan? Tanyanya sama Gus Dur. Yang nanya siapa? Kata Gus Dur, sampean kan pastor nggak nikah, jatahnya sampean itu diambil sekali. Jadi yang nikah, kiai nikah lebih dari satu itu ngambil jatahnya pastor sama tante. Kata Gus Dur, Bapak Ibu hadirin-hadirat yang mulia, Nabi bukan malaikat, bukan jin, manusia biasa, karena akan dijadikan oleh Allah sebagai qudwah hasanah, uswatun hasanah. Karena manusia nggak bisa ngikuti malaikat, ngikuti contoh manusia. Hikmahnya, kenapa Nabi Muhammad manusia? Karena dia akan dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, ikutan yang baik. Bagaimana kalau nabinya itu malaikat?
nggak bisa diikuti karena malaikat tidak punya syahwat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang mulia, kalau Nabi itu manusia maka berarti ada ibu bapaknya. Nabi Muhammad ibnu Abdillah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, seterusnya ya, dari keturunan suku Quraisy. Wulida di Makkah ya, summa hajara ila Madinah wa tufiya di Madinah wa sultanuhu bisyam. Alhamdulillah. Jadi ada dilahirkan. Ibunya namanya Aminah. Nah, itu menunjukkan bahwa huwa bashar, manusia biasa. Kalau dilahirkan ada waktu kelahirannya. Kapan lahirnya? 12 Rabiul Awal, tahun apa? Tahun gajah, tahun 571. Alhamdulillah. Kalau waktu kelahiran namanya apa? Waktu kelahiran itu namanya maulid. Ya. Maulid itu artinya waktu yang dilahirkan maulud. Makanya ada juga di tempat lain muludan, bukan maulid. Seperti di Cirebon itu, ya, itu maulud. Kalau maulud jaban bayinya, kalau maulid waktu kelahirannya. Nah, itu menunjukkan bahasa. Tetapi Nabi Muhammad bukan seperti manusia biasa. Ya, kata kasidah menyatakan Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammad itu adalah manusia biasa, tetapi tidak seperti manusia biasa. Seperti yakut. Yakut itu batu, dan yakut itu agama. Yakut itu batu permata dibandingkan dengan batu-batu lainnya. Batu-batu permata itu mahal. Ya, coba Bapak Ibu ke kampung saya. Kemana? Rawa bening, banyak batu-batu permata yang mahal. Batu ibarat kalau dipisahkan oleh seorang penyair, kalian putih bainal seperti batu permata dibandingkan dengan batu-batu. Para hadirin-hadirat, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, ya, menciptakan makhluknya, dan Allah memilih di antara makhluknya itu ada makhluk pilihan. Allah menciptakan bumi, ada bumi yang pilihan, seperti tanah Mekah, tanah Madinah, diciptakan oleh Allah dan dimuliakan menjadi tanah suci. Allah menciptakan air, ada air pilihan,
dibandingkan dengan air-air yang lain. Diberi kelebihan air. Allah menciptakan manusia. Di antara manusia ada yang dipilih oleh Allah. Hak prerogatif Allah, dijadikan kekasihnya, dijadikan utusannya, dijadikan Rasul. Ada berapa Rasul? Ada berapa? Ada 313. Ada 124.000 nabi. Tapi yang wajib kita ketahui ada berapa? 25 yang dipisahkan dalam Al-Quran. Adamun Idrisun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu muttaba. Pada hafal kan? Harus hafal ini. Sini ada dia masjid, harus di tempat syairan itu. Ya, itu bagian dari akidah. Sebelum sholat, ya, itu akidatul awam dikumandangkan. Ya. Allahumma wujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil idraki. Itu harus jadi hafalan. Allah memilih di antara nabi-nabi, rasul-rasul. Allah memilih 25 rasul untuk membumikan ajaran Allah. Di antara 25 rasul Allah memilih ada yang disebut ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya. Rasul-rasul itu kami berikan keutamaan atas rasul yang lain. Itu di awal juz 3 surat Al-Baqarah. Aku beri kelebihan satu dengan lain. Dan di antara ulul azmi kami pilih menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Manusia dipilih oleh Allah menjadi penghulunya para nabi, penghulunya para rasul. Wa huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi pilihan. Tapi secara fisiknya, kebiasaannya manusia sebagai manusia, karena akan menjadi panutan untuk manusia. Tidak mungkin manusia mengikuti malaikat, apalagi jin. Apa bedanya Nabi Muhammad dengan kita secara fisik? Ini yang banyak yang nggak dipelajari dan banyak yang nggak diikuti. Nabi itu ketika lahir tidak ada, bapaknya wafat ketika di dalam kandungan 2 bulan. Ya. Dan lahir kemudian kemudian menjadi menggembala kambing. Ini saya singkat aja. Kalau singkat ceritanya Al-Barzadi panjang. Kalau dibaca lagi Al-Barzadinya panjang lagi.
jadi pengembala kambing. Bagaimana saplai daging untuk penduduk Mekah, bagaimana saplai susu untuk penduduk. Dan umur 12 tahun Nabi kita Muhammad SAW sudah diajarkan kepadanya berdagang. Dibawa oleh Abu Thalib pergi ke Syam untuk berdagang. Jadi Nabi sudah berdagang umur 12 tahun. Dan kemudian berdagang bersama dengan Siti Khadijah. Ya. Artinya dengan dagangan-dagangan yang diberikan oleh Rasul. Maka begitu produktifnya Nabi kita Muhammad sebagai manusia. Kalau kita mau ikuti beliau, maka jadilah pedagang. Ya Bu, Pak, jadilah pedagang. Karena uang itu tempatnya di mana? Di pedagang. Ya. Dunia ini dikuasai oleh pedagang. Sampai umur 25 tahun, Nabi kemudian menikah dengan Siti Khadijah. Bedanya apa dengan manusia biasa dengan kita? Kata Al-Quran tadi surat Al-Kahfi, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku diberi wahyu. Itu yang membedakan. Apa isi wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Mengesakan Allah dan diperintah agar menyembah Allah. Nah, jadi ini maulid ini kalau harus mengajak bagaimana mengesakan Allah. Sejak diterimanya wahyu kepada Nabi, maka ayat-ayat Makkiyah turun soal bagaimana mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat turun berangsur-angsur kepada beliau hingga masa beliau hidup 22 tahun 2 bulan 22 tahun. Itu ayat turun kepada beliau tadrijian, berangsur-angsur. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Islam, Nabi Muhammad mengajarkan ajaran tauhid itu kepada para sahabatnya kepada para tabi'in kepada tabi'ut, kemudian didakwahkan oleh para ulama, para aulia ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara ini, dibawa oleh para aulia, para wali, didakwahkan, mengenalkan tauhid, mengenalkan Allah, karena sesungguhnya dakwah itu mengenalkan Allah dan mengesahkannya. Maka para wali itu pendekatan mengenalkan Allah kepada umatnya di Nusantara ini, sehingga kemudian manusia di dunia Nusantara ini mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang dilakukan oleh misalnya Sunan Gunung Jati itu dengan melalui pengajaran tauhid melalui tarekat Syatoriyah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin
Ya sama-sama. La ilaha al-malikul Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul. Ya, kalau orang di Banyumasan biyen aku ora ono saiki dadi ono besok aku ora ono bali maring Gusti Allah. Itu kalau orang Jawa. Kalau Indonesia gimana? Dulu aku tidak, sekarang menjadi, besok aku tidak, kembali pada yang ada hanya Allah. Kita ini besok tidak ada karena kita tidak kekal. Yang kekal adalah Allah. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil hawadits. Itu tauhid kita. Ya. Nah itu harus hafal, harus hafal ya tauhidnya. Karena Nabi diutus untuk mengajarkan tauhid, menyembah Allah. Allah wujud qidam baqa lil hawadisi qiyamuhu wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran aliman hayan sami'an basiran. Alhamdulillah masih berdoa. Nah itu nanya gitu. Dulu aku tidak, sekarang menjadi ada, besok aku tidak ada, kembali pada yang ada. Yang ada hanya Allah. Besok kita mati, semuanya mati, semuanya habis. Yang ada hanya Allah. Nah, kalau sudah bertauhid, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin dapat keridhaan Allah, besok berjumpa dengan Allah di surga, liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Siapa yang ingin ketemu sama Allah, beramal soleh. Ya, ibu pengen ketemu sama Allah, harus. Pengen ketemu Allah, harus. Ya, ketika kita sholat itu ketemu sama siapa? Ketemu dengan Allah. Ya, yakin dengan Allah. Kan falyamal amalan soleh. Ketika kita bersedekah sedang melaksanakan apa? Melaksanakan perintah Allah. Beramal soleh. Harus lillahi ta'ala. Sholat, semua sholat niatnya lillahi ta'ala, baik sholat fardu maupun sholat sunnah.
Ya, amal soleh. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat, kalau kita lihat di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Hidayah itu Imam Ghazali. Bapak Ibu ngapain aja sehari semalam? Kata Imam Ghazali, tangkosimul awqat ila salatati aksa. Hendaknya membagi waktu menjadi 3. Ya. Menjadi 3 bagian. Sulusun limunajati rabbi. Sepertiga waktu untuk beribadah kepada Allah. Kalau satu hari satu malam berapa? Berapa jam? Berapa jam? 24 jam. Sepertiganya 24 jam berapa jam? 8 jam untuk beribadah kepada Allah. Kuat. Mulai tahajud, sholat sunnah, sholat fardu, ya itu 24 jam. Apa 8? Wa thuluthun lima'isyati, dan sepertiga lagi untuk ma'isyah, untuk mencari nafkah. Makanya Undang-Undang Tenaga Kerja International Labor Organization ILO, International Labor Organization menetapkan bahwa masa kerja sehari semalam itu 8, lebih dari 8 jam namanya lembur. Itu Imam Ghazali. Ya. 8 jam untuk bekerja. Waktu rusun sepertiga lagi untuk apa? Istirahat, untuk jadi sepanjang banyak-banyaknya istirahat berapa jam? 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam nggak sehat. Namanya orang malas. Ya, namanya orang tidur dulu, ngantukan, bentar-bentar ngantuk. Itu namanya kaslan. Ya. Nah, makanya itu sudah dokter mengatakan kesehatan itu istirahatnya paling maksimal berapa? 8 jam. Nggak boleh pulang. Itu orang yang normal. Nah, sekarang bagaimana supaya kita itu harian itu 24 jam untuk beribadah semua? Bisa, Bu? Bisa? Harus bisa. 24 jam isinya ibadah. Apa itu? Biniyah, dengan niat. Ya. Niat yang menjadikan kita ibadah itu bukan sholat saja, ibadah itu semua pekerjaan bisa menjadi ibadah. Kata Kanjeng Nabi, kamina malin yatasawwaru bisurati dunya bisurati amalid dunya fasara amalal akhirah bisihhatin niat bihusnin. Banyak sekali amalan-amalan yang kelihatannya amalan dunia. Ibu nyuguhin kopi, suami, amalan dunia apa? Tapi ibunya Bismillahirrahmanirrahim. Aku harus gawe kopi kan bojo-bojo singgal. Yo, billahi. Ganjaran apa? Ganjaran ya.
masak soto sungai itu betul-betul Jumatan kasih sok kambing lillahi pahala enggak? Ke akhirat enggak? Kelihatannya amalan wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah fasara amalan dunya bisu'in dia. Banyak amalan kelihatannya amalan akhirat tapi tidak menjadi amalan akhirat, jadi amalan dunia yang sia-sia. Aku umroh tahun ini bulan umroh ini kono tak aku pak selfie yang begitu amalannya tapi niatnya salah. Pokoknya dinaku dipanggil tampaknya semua. Jadi jangan sampai salah nih. Karena itu dengan niat itu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu sahnya kelawan niat. Setiap amal sahnya harus dengan niat. Sehingga kalau niatnya baik, semuanya 24 jam itu semuanya amal akhir. Ibu jangan merasa kecil kalau ngajarin Fatihah kepada anak-anak. Ya, ajarin anak itu baca. Ajarin tulis. Karena baca dan nulis itu pintunya ilmu. Kalau ngajar TPQ, ngajar kimia, jangan nganggap kecil. Itu adalah amalan sangat besar. Karena orang yang pertama kali ngajarin Fatihah, nanti Fatihah itu akan dipakai untuk sholat selama hidup. Jadi kalau anak yang diajari Fatihah sama ibu sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu dikasih transferan sama anak itu, cilik kebaikan-kebaikan. Ini dari mana bisa Fatihahnya bagus? Oh, dari ibu ustazah. Dapat pahalanya, dapat celengannya dikirim. Nah, jadi itu. Jadi Nabi mengajarkan tauhid dan mengajarkan bagaimana beramal soleh. Karena itu mau jadi apa saja harus niatnya benar. Harus niatnya lillahi ta'ala supaya menjadi amal soleh. Kenapa? Fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai di dalam beribadah amal soleh mensekutukannya dengan orang lain. Itu ayat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu penting lihat itu. Kemudian Islam tadi saya sampaikan diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya, sahabat kepada para
para tabiin, kemudian didakwahkan oleh para ulama. Dan syariat minal ulama, membuktikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal ulama awarasatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan emas permata, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka mengambil warisan kanjeng Nabi yang paling baik. Ya. Karena itu ikutilah para ulama, karena ulama lah yang mengajarkan ke seluruh penjuru dunia. Karena ulama pewarisnya kanjeng Nabi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau mengikuti kanjeng Nabi ya, itu jauh, ikuti saja ulama yang Ibu percaya. Karena ulama itu pewarisnya kanjeng Nabi yang sampai kepada kita. Karena itu kita diajarkan oleh Rasulullah berakhlak kepada sesama, karena Nabi sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi di dalam beramal soleh bagaimana contohnya yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya ada pada diri Nabi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang menghendaki keridhaan Allah dan selamat pada hari akhir. Ya. Ya Bu, jadi contohnya siapa? Kanjeng Nabi. Kalau yang kita lihat di mana? Yang kita lihat akhlaknya para ulama, para kiai yang bisa kita ikuti. Ya, itu penting menjadi contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjutnya bagaimana salah satu contoh Nabi kita Muhammad SAW itu ketika hijrah ke Madinah, ya, yang pertama kali beliau bangun apa? Masjid. Yang pertama kali dibangun adalah masjid sebagai tempat pembinaan. Pertama membangun Masjid Kuba. Ya. Masjid Kuba dibangun, kemudian ontanya bersama Abu Bakar sampai ke kota tengah-tengah kota Yasrib. Nabi kemudian ketika ontanya berhenti, ini adalah masjid. Ini dibangun untuk masjid Madinah. Ya. Ada masjid, ini adalah masjid. Nah, di masjid itulah Rasulullah membangun masyarakat Madinah. Karena itu apa yang diperintahkan kepada para tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, para ustaz,
masjid sebagai tempat pembinaan. Masjid harus dimakmurkan. Ada 2 ayat yang diceritakan oleh Allah untuk memakmurkan, ya, melalui masjid. Yaitu pertama memakmurkan masjid, yang kedua memakmurkan buminya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wal yawmil akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ini pertama, memakmurkan masjid. Ini perintah. Yang kedua, memakmurkan bumi, memakmurkan masyarakatnya, memakmurkan masjid. Dari masjid itu memakmurkan masyarakat. Nah, itu perintah yang sangat letterlek di dalam Al-Quran. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah dan meminta kamu agar memakmurkan bumi. Kamu diciptakan dari bumi dan meminta kamu agar memakmurkan bumi. Bagaimana memakmurkan bumi? Nah, makanya dari masjid, ini masjid yang bagus, tempat berkumpulnya masyarakat semuanya, maka dari masjid ini harus bekerja, harus berbuat untuk memakmurkan masyarakat yang ada sekitarnya. Bagaimana memakmurkan masyarakat setelah memakmurkan masjid? Memakmurkan masyarakat. Kalau istilah Sunan Gunung Jati, ingsun tidak tajud lan fakir miskin. Jangan sampai ada di dalam masjid itu orang yang kelaparan. Jangan sampai orang ada di sekitar masjid kelaparan. Karena itu harus dibantu. Tukhadu min aghniyai li fuqara'i. Jamaah ini saling membantu, jangan sampai ada di antara jamaah yang kelaparan. Itu semua akan mendapatkan dosa. Jadi kita makmurkan, istilahnya program Dewan Masjid Indonesia, memakmurkan dan dimakmurkan oleh masjid. Jadi masjid sebagai tempat serta memakmurkan jamaahnya dengan sholat 5 waktu dan memakmurkan masyarakatnya dengan zakat, infak, dan sedekah. Itu kita punya masjid bagus dan ini bisa digunakan untuk tempat berkumpul, untuk menjadi gerakan, dipimpin oleh kiainya, dipimpin oleh ustadznya, untuk bisa sama-sama dengan bahu-membahu saling ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Bertolong-tolonglah kamu untuk kebaikan dan jangan tolong-menolonglah kamu untuk perbuatan dosa. Nah, apa yang kebetulan di sini sedang berlomba untuk menjadikan seorang pemimpin, maka ada pemimpinan. Semoga pemimpinnya ada bunyi. Harus ada pemimpin di tingkat kecil, baik tingkat RT, RW, dan tingkat desa. Nah, semoga nanti menjadi pemimpin yang baik. Amin. Semuanya siapa saja yang jadi menjadi pemimpin yang baik. Masjid dijadikan tempat untuk pemberdayaan umat. Masjid itu unik, Bapak Ibu sekalian. Masjid itu satu-satunya yang mempunyai sound system. Kenapa? Ibadah selama di masjid itu 80% ibadahnya pakai sound system. Ada pakai sound, kemudian qomat pakai sound, imam pakai sound,
khotib pakai sound system, pengumuman pakai sound system, apa lagi? Pengumuman ada kematian pakai sound system. Nah, jadi 80% ibadah di masjid pakai sound system. Karena itu harus bagus sound systemnya. Banyak di tempat-tempat masjid itu sound systemnya bagus, mahal, tapi tidak kedengaran di dalamnya. Sound system luarnya bagus, tapi ketika ada khutbah, sound systemnya jelek, nggak kedengaran. Ya, yang khutbah jamaahnya kemudian ngantuk. Ya, apa yang disampaikan tidak tersampaikan. Ini kenapa sebabnya? Karena masjidnya pakai marmer, pakai kaca, sehingga suaranya mantul, beng suaranya. Karena itu harus diaudit masjidnya, dipakai dengan bawahnya karpetnya yang tebal dan kanan kirinya diberi peredam supaya sound systemnya bagus. Ya, misalnya pengumuman, kalau di luar pengumuman memang kelihatan kedengaran bagus. Bukan saja ini nanti yang bisa Pak Lurah menyampaikannya di masjid, kepala desa bisa di masjid tentang bagaimana pemberdayaan. Corong ini tidak hanya dipakai untuk di dalam masjid, tetapi bisa untuk pemberdayaan umat. Misalnya apa? Misalnya Bapak Ibu sekalian, selain kan sekarang kalau ada pengumuman, seringnya pengumuman kematian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir itu yang dipakai. Tetapi besok setelah maulid pengumumannya bukan sejarah itu, tetapi pengumumannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di depan halaman masjid ada bazar. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, para warga, di depan masjid ada pemeriksaan kesehatan. Ya, nah bisa begitu. Lain waktu Bapak Ibu di depan masjid ada apa? Posyandu, ya, posyandu. Nah, jadi semua orientasinya masjid dalam rangka memakmurkan dan dimakmurkan oleh masjid. Jangan sampai masjidnya kosong. Sebagai tanda akhir zaman, banyak masjid dibangun besar-besar, tapi khaliyan minal jamaah, sepi dari jamaah. Nah itu, mari kita Bapak Ibu sekalian, kita jadikan masjid, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, kita jadikan masjid untuk bagaimana memberdayakan umat. Bagaimana umat itu bagaimana Rasulullah SAW sejak masa awal Islam menjadikan masjid sebagai tempat pembinaan jamaah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, mari kita beramal soleh, beramal soleh dengan landasannya iman, tauhid kepada Allah, dan seluruh amal kita diajarkan oleh Nabi bahwa kita bisa jadi apa saja, jadi berdagang, dan bertani, jadi apa saja asalkan niatnya baik. Bi husnin, insya Allah kita berjuang di bumi ini sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha.
bima ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Dulu aku tidak ada, sekarang menjadi ada, besok aku tidak ada, kembali pada yang ada, besok aku tidak ada, kembali pada yang ada. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Shiratallahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ala ila Allahi tasirul umur. Allahumma ihdina min indik wa fid alaina min barakatika wa fadlik wansur alaina min rahmatik wa adibni baina yadayk. Allahumma minka wa ilaika innaka ala kulli syai'in qadir. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Barakallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.